Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas cara mengoperasikan aplikasi Test Analyze Program atau TAP. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Test Analyze Program, di mana untuk menginput data maka kita mengklik enter new data, kemudian masuk pada go to data editor. Nah, untuk open tab file ini digunakan untuk membuka file yang sudah kita save sebelumnya. Kemudian ini insert text file, ini untuk menginsert teks yang ada di Word kita atau di Excel, namun data yang harus kita insert atau kita masukkan itu harus file dari SPSS. Kemudian ini untuk edit data in data editor. Nah, untuk menginput data, kita pilih dulu enter new data, kemudian masuk ke go to editor, maka muncul tampilan seperti ini, di mana title ini maksimum diisi 70 karakter. Jadi di sini kita isi judul tes kita, misalnya soal PTS, kita isi dengan huruf kapital, soal PTS matematika, misalnya matematika tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian komen diisi juga maksimum 70 karakter. Misalnya di sini, jadi lanjutan dari sini, soal PTS matematika tahun pelajaran semester, misalnya di sini semester ganjil. Atau biasanya kelas dulu ya, kelas garis semester ganjil. Jadi diperjelas ya, kelas 8 misalnya. Kelas 8 semester ganjil. Kemudian student itu diisi dengan banyaknya peserta ujian yang ikut. Misalnya di sini 15 orang, kita sudah 15. Kemudian tes item, berarti banyaknya soal yang ingin dianalisis. Banyak soal yang ingin dianalisis, misalnya 10 soal ya, atau 20 soal, boleh, tergantung dari teman-teman Bapak Ibu guru dimana pun berada. Kemudian legend of examine name atau IDS, ini dalam kurung karakter, ini biasanya diisi dengan panjang dari nama peserta didik kita. Misalnya ini sudah ada keterangan di bawah, untuk lebih menghindari kesalahan kita isi paling panjang karakter nama peserta didik kita 8 saja, kita batasi. Jadi kalau misalnya ada nama yang panjang, ya kita
ambil nama depannya saja. Nah, ini key diisi dengan kunci. Kunci soal yang kita buat ya, misalnya ini tadi 10 soal yang ingin dianalisis, berarti ada 10 kuncinya ya. Misalnya nomor 1 ini misalnya di sini A, B, C, D, A, B, C, D, A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, satu lagi C misalnya. Jadi ada 10 kunci, tergantung dari kunci soal yang dibuat Bapak Ibu. Kemudian opsinya ini diisi dengan berapa opsi pilihan yang kita buat. Misalnya saya buat ada 4 opsi, yaitu A, B, C, D, berarti ada 4, maka saya isi angka 4 sebanyak butir soal yang saya buat, berarti ada 10. Kemudian include ini diisi dengan huruf Y kapital sebanyak tes atau soal yang ingin dianalisis. Karena saya ingin analisis semua, maka saya isi huruf Y sebanyak 10 karakter juga. Nah, kalau misalnya ada salah satu dari soal kita tidak ingin dianalisis karena dianggap misalnya ini dianggap sudah terwakili dari nomor-nomor sebelumnya, misalnya ini nomor 5 misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini nomor 5 karena dianggap sudah terwakili dari soal nomor 4, jadi tidak usah dianalisis, maka di sini diisi dengan huruf N. Nah, kalau misalnya ada di hati para pemirsa, para penonton video ini terbersih, apakah huruf-huruf ini bisa diganti dengan huruf lain? Itu tidak bisa Bapak Ibu ya, teman-teman dimanapun berada, tidak bisa diganti dengan huruf lain karena ini sudah semacam kunci atau sandi yang dikenal oleh aplikasi tes analysis program. Nah, kemudian untuk mengisi data ya, atau untuk menginput nama peserta didik ke dalam aplikasi tab ini, itu di sini Bapak Ibu, teman-teman dimana pun berada ya. Misalnya saya langsung copy ya, 15 tadi ya. Ya, kebetulan ini yang saya pernah contohkan itu cuma 5 soal yang ingin dianalisis. Berarti misalnya saya tambah lagi di sini. Misalnya di sini A, B, C, D misalnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa cuma 9 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masih ada 1 Bapak Ibu.
C misalnya. Ya begitu ya Bapak Ibu ya, ini untuk mengisi ke bawah, jadi dicukupkan juga sampai 10. Oke, saya rasa untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini, dan jangan lupa like, subscribe, and komen Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.